Kita sekarang berada di Indonesia. Kira-kira ini kecuali Bu Eva dan beliau ya, karena Bu Eva juga murid di ITB. 3 jam kemudian kira-kira kita kalau naik pesawat kita akan nyampe kemana? Malaysia. Luar negeri Bu Lilis, kita keliling luar negeri. 3 jam kemudian kira-kira kalau kita naik pesawat kita akan nyampe kemana? Brunei. Malaysia, Singapura, Brunei. Maksimal. Ada lagi? 3 jam kemudian kalau kita naik pesawat Australia. Jawabannya belum ada yang tepat. Kira-kira Inggris, Vietnam, Timor Leste, Korea. Nah, 3 jam kemudian kita itu akan sampai ke Denmark. Kita bisa meneliti 3 jam ini pesawatnya ngebut ekspres. Nah, kemudian setelah di Denmark saya merasa bosen. Saya akan keliling dunia lagi. Denmark. Setelah 4 jam dari Denmark, kira-kira kita akan berada kemana? Berada di mana maksud saya? 4 jam dari Denmark Di Dubai. Dubai dan Swiss. Ini tiketnya udah masuk nih. Saya peta. Kira-kira 4 jam kemudian yang tadi saya berada di Denmark, ibu-ibu dan bapak yang tadi berada di Denmark, 4 jam kemudian kira-kira kita berada di mana? Ini konsentrasi masih ke mana Brasil. di mana Bu? Eropa. 4 jam kemudian ternyata Bu Anis berada di Eropa. Bukan sampai Amerika, karena Denmark itu di Eropa. Berarti 4 jam kemudian ke Amerika. Setelah 4 jam kemudian dari Denmark tadi kira-kira kita berada di mana? Brasil, New York. Bisa Dubai itu. Ternyata setelah dua negara menginjak ke 3 negara, konsentrasinya belum kembali. Pak Said, ternyata Balik ke Indonesia boleh balik ke Indonesia lagi. Bisa jadi. Tetangga dekatnya Indonesia. Malaysia. Kata kuncinya apa sih? Denmark. Emang ada di urutan keempat. 4 jam kemudian berarti Malaysia sih masyarakat. Tadi Indonesia 3 jam kemudian kita ada di Denmark. Indo. Seperti itu perbedaannya. Lanjut gue terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu. Hari ini adalah proses aksi nyatanya tugas kita di pendidikan guru penggerak, bahwa kita harus menyampaikan diseminasi budaya positif. Ada apa di dalam budaya positif? Maka slide lanjutnya Bapak. Step pertama yang akan kita pelajari adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebelum saya ke disiplin positif dan lain-lainnya, maka saya perkenalkan dulu siapakah yang menciptakan teori kontrol, yaitu Dr. William Glasser. Dia adalah seorang psikiater dan ahli pendidikan, pakar pendidikan. Sebelum kita ke disiplin positif dan step yang terakhir nanti adalah 3 restitusi, maka saya di sini berdasarkan teori kontrolnya Dr. William Glasser, maka saya meluruskan Dr. William Glasser ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi ini adalah konsep yang salah
yang kita yakini selama ini ternyata keliru. Saya tahunya juga belajar di pendidikan guru penggerak. Miskonsepsi yang pertama adalah ini ilusi guru bisa mengontrol murid. Ternyata Bapak Ibu, kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Kenapa? Waktu kita bisa menyuruh murid dan murid melakukannya, ada di dalam benak murid itu ketika kita suruh, kadang kok saya suruh kok melolong, katanya ambil. Nah, seperti itu. Di saat itu anak ilusi atau konsep yang salah dari guru itu bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata jika kita biarkan saja murid bisa bebas mengungkapkan sesuatu yang tidak mau ya dia yakini, maka waktu itu murid juga akan berkata, "Tidak mau saya Bu, itu bukan saya, itu bukan keyakinan saya, maka saya tidak mau." Seperti itu Pak. Yang kedua, miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini contohnya kita memberikan penghargaan atau reward kepada murid, menguji murid. Itu di sini di teori kontrol ini salah. Jadi memberikan penghargaan ke murid itu tidak perlu. Ini yang saya tahu, baru saya tahu ketika saya belajar di PGB. Kok bisa memberikan penghargaan kok? Tidak boleh, kok salah. Karena apa? Tentang ini nanti akan ada di slide selanjutnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga tidak benar ternyata. Loh, tapi kalau murid kita tidak yang seperti kerjaan kita tiap hari ya sanggup. Tapi kalau Bu Indah bahasanya campur-campur, karena biar kecil alam saja. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, rapara cuma aku ngaji ya, tak bisa ya, nggak bisa kamu kepala. Itu sebenarnya tidak boleh Pak. Berkata kasar, menyalahkan, membuat murid merasa bersalah, itu tidak boleh. Ini menurut penelitiannya, teori kontrolnya William James. Nah, miskonsepsi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa menikah untuk memaksa. Orang dewasa itu termasuk guru dan kita sebagai orang tua. Kadang kita juga ini tidak menyangka bahwa kita memaksakan anak kita untuk melakukan sesuatu. Kadang suka bisa bincang nyaman. Awan bisa roh minyak ilmu nak. Bapak yang bisa dong. Ternyata hanya anak pilih sekolah yang dia pilih. Tapi karena orang tua memiliki keyakinan bahwa pilihannya orang tua lebih baik, maka orang tua akan memaksa. Nah, ini di William Kessler tak bagi, tak oleh. Di slide ini ada tulisan disiplin. Apa yang kita bayangkan tentang disiplin? Pasti disiplin yang kita bayangkan mengarah kepada tata tertib, peraturan, teratur pada kepatuhan. Pokoknya ya mengarah kepada kedisiplinan anak. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, sebelum saya menjelaskan juga disiplin positif, maka alangkah baiknya kita mengenal bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. KHD ini mengungkapkan bahwa pendidikan itu didasarkan pada asas kemerdekaan. Merdeka artinya berdiri sendiri, tidak mau diteta, tidak harus disuruh. Nah, beliau mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline,
wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Saya berarti dari sini, kalau kita hubungkan dengan keadaan negara kita, kalimat, sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ini maknanya nggak dalam. Kalau kita sanggup pautkan dengan negara kita tadi, Pak, ya kan Pak? Tentang negara kita yang sedang dijajah, diteta. Tapi ya saat ini. Tapi sekarang saya tidak membahas tentang kenegaraan. Kita kembali kepada pendidikan. Dan peraturan demikianlah itu belum. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ini dipetik dari bukunya Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Lanjut. Nah, filosofinya Ki Hajar Dewantara tadi sulit untuk dicerna, maka artinya adalah sebagai berikut. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kalimat ini jika masih awal mendengar pasti asing. Apa itu motivasi internal? Saya contohkan. Saat jam 7 bel masuk, anak-anak pasti ada di dalam ruangan kelasnya. Itu yang benar. Tapi ada sebagian anak masih jalan-jalan di halaman, duduk di depan kantor. Nah, yang duduk sigap di dalam kelasnya setelah bel itu adalah anak yang sudah memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, sudah punya motivasi internal, intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Dan anak yang tadi duduk di luar masih jalan-jalan sudah melek, maka kesadarannya belum tercipta, tanggung jawab pribadinya belum tercipta. Nah, saya lanjutkan. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nih, contohnya. Nak anak segelak saya duduk di depan, jalan-jalan, masih melek, masih beli-beli. Ketika ada Pak Said bilang, Bu, saya, berkah kembali ke kelasnya. Nah, anak tadi adalah anak yang masih motivasinya masih eksternal atau orang lain yang mengontrol dirinya. Itu maksudnya. Ngerti gak Ibu? Ya, ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Ada bebas. Nah, bisa kita simpulkan bahwa disiplin positif itu apa sih? Yaitu bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita masih pusing tentang nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Lanjut, Pak. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini tercermin di profil pelajar Pancasila. Yang belum tahu, profil pelajar Pancasila adalah ada 6 aspek. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mengelai 2 sudah melaksanakan, contohnya yaitu melaksanakan istighosa setiap hari Jumat, memperingati hari-hari besar. Yang kemarin kita alhamdulillah bisa memperingati Maulid Nabi. Ini cerminan dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila yang kedua adalah mandiri. Kita bisa membiasakan anak-anak untuk melakukan ini, keterampilan di kelas. Jadi ketika anak melakukan keterampilan, pembelajaran keterampilan, mereka bekerja sendiri,
ini, setiap yang mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Tanpa kita sadari, anak-anak kadang tanya, Pak, itu apa Pak? Halo Pak, halo apa Pak? Saya sudah sakit dulu Pak. Nah, itu adalah contoh dari bernalar kritis. Anak sudah mulai punya motivasi untuk bertanya hal-hal baru kepada gurunya. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Ini sudah sering anak kita lakukan setiap hari, pecah weekend dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Kreatif ini bisa kita kembalikan ke pelajaran anak. Kalau dengan gurunya lebih inovatif tentang pembelajaran yang disampaikan ke anak supaya lebih menarik, anak tidak bosan seperti apa. Itu ke sana arahnya. Lanjut Bebang. Step pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan sudah selesai saya sampaikan. Step yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang pertama adalah teori motivasi. Motivasi ini ada 3. Namanya 3 motivasi perilaku manusia yang menciptakan adalah Diana Gosen. Motivasi perilaku manusia yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak mau mangkat pagi punya motivasi apa dalam dirinya? Apa karena dia ingin menghindari hukuman, letak hukum ini mentelat kok hukum. Nah. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini anak ini contohnya kalau belajar di dalam kelas, semangat belajar, dia punya tujuan khusus, yaitu bikin kok yang seperti bikin kok oleh nilai 100 kok komen. Nah, ini adalah contoh dari untuk mendapatkan imbalan dan atau penghargaan dari orang lain. Dari motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, ketika anak datang pagi sesuai jam sebelum pembelajaran dimulai 10 menit itu, saat ditanya kenapa kamu berangkat pagi, ya memang tanggung jawab jam sekolah, maksudnya jam segini. Jadi sadar akan tanggung jawabnya, gitu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia karena melakukan sesuatu itu karena apa? Lanjut ya Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang kedua atau step yang kedua tentang hukuman. Hukuman yang sering kita berikan, yang tadi di awal termasuk miskonsepsinya teori kontrolnya Dr. William Glasser yang konsep yang salah yang sering kita terapkan sebenarnya, bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jika kita menemukan kasus di sekolah, kasus kedisiplinan yang dilakukan oleh murid, maka hukuman yang kita berikan kepada murid adalah tidak terencana, tiba-tiba, tidak dibicarakan sebelumnya, pokoknya spontanitas. Yang kedua, hukuman itu anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi dalam hukuman itu anak tidak tahu apa-apa, apa yang akan terjadi selanjutnya tentang diri anak, boleh bermamari. Nah, masih di anak-anak. Yang ketiga, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarah dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jelas aku emosi tadi lagi. Yang terakhir adalah hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi ternyata itu Pak, hukuman itu tidak hanya tapi ucapan kita. Lo bencong. Ada anak yang punya karakter halus akan bekerja dan membekas di anak. Lanjut dulu. Yang terakhir dari teori motivasi hukuman dan penghargaan adalah penghargaan. Saat kita
kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi di bayangan kita maksudnya mereka tidak dapat melakukannya, tidak akan mengulangi, atau sesuatu yang sesuai dengan yang keinginan kita bahwa mereka ini sudah berhasil, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut Alfie Kohn. Nah, ada tanda kutip di bawahnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi, mulai sekarang, ini saya bersumber pada teori Alfie Kohn, kita menghentikan pemberian penghargaan, pemberian reward, karena itu akan merusak psikis, selalu mengharapkan sesuatu. Jadi pemberian pembelajaran yang terbaik untuk anak itu sebenarnya adalah bahwa penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kita tidak perlu keluar apa-apa. Gitu. Lanjut Bebang. Nilai itu termasuk penghargaan. Oh, nilai kan memang sudah terukur dari apa yang dicapai murid. Ada ujian yang harus diselesaikan dan itu hak murid, Pak. Kalau penghargaan itu reward itu ini loh, Pak. Pemberian hadiah, permen, ujian terutama. Nah, itu dimaksud. Nah, pemberian penghargaan ini akan berdampak panjang. Pemberian penghargaan dampak pendeknya memang bagus, anak senang, bahagia, semangat belajar. Tapi kalau kita ukur dengan jangka panjang, maka yang terjadi adalah saya mengambil 4 saja, sebenarnya banyak sekali dampak-dampaknya. Nah, yang pertama, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut atau anak didik kita akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi ajar ruwet, ajar mau belajar hanya karena orang boleh permen, orang boleh buku. Nah, itu jangka panjangnya akan merusak anak juga. Yang kedua, dampak negatifnya adalah jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini sering terjadi. Begitupun juga dengan pengalaman saya dulu sewaktu menjadi murid. Jika saya di rumah sudah mengangan-angankan, oleh hadiah deh. Ternyata ekspektasinya sangat berbeda. Saat itu bangku yang bukan yang dapat bukan saya tapi teman saya. Akhirnya dia berkecil hati, sosa, sedih. Nah, maka selanjutnya dia tidak akan lagi turun apa? Dia paling ketahuan. Nah, gitu. Jadi mengangan-angannya itu mas berbanding terbalik dengan kenyataan. Yang ketiga, dampak negatif yang ketiga, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Sering terjadi. Timbul kesenjangan, iri. Apa? Bawaan dia. Nah, ini sudah timbul penyakit hati, sudah psikis sudah. Nah, yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini bagi anak yang awalnya memang tidak punya semangat. Ketika ada challenge, momen yang Pak gurunya memberikan penghargaan, memberikan hadiah, saat ada challenge yang disepakati berjalan, maka ada sebagian anak yang ketolong paling seolah ruang waktu. Nah, gitu. Lanjut bebas. Ini sepertinya step yang ketiga bukan? Setelah tadi ya. Ya, step yang ketiga, restitusi. Di sini 5 posisi kontrol. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser yang tadi kita kembali ke awal,
Gosser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh orang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 1. Penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini masih sangat awam sekali nih kata-kata ini. Nanti akan paham setelah melihat selanjutnya. Kita saksikan dulu tentang 5 posisi kontrol. Saksikan video 5 posisi kontrol. Kita akan melihat 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren dalam hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. So, oleh kata silang kan. Ajur tertib semua. Bocor bini contoh, sehingga teman laki Pak Said beda gitu. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Hukuman kona dia, orang Posisi boyo. hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oh, dia nanti. Sebagai teman. Ketemu bola Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Yang sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah selama sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Pak guna lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Ini. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa sekarang. Saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk
segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Kira-kira posisi mana yang paling ideal kalau menurut video yang kita tonton? Manajer. Ketika kita belum bisa melakukan manajer sepenuhnya, maka kita boleh kembali ke posisi kontrol pemantau Bapak Ibu. Asal tidak kembali ke posisi penghubung, pembuat merasa bersalah atau teman. Jadi ketika posisi manajernya belum bisa terpenuhi sepenuhnya, maka kita bisa kembali ke step yang sebelumnya, yaitu posisi pemantau. Lanjut Ibu. Yang terakhir adalah step ini, restitusi dengan segitiganya. Di sini ada namanya menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada garis yang satunya menanyakan keyakinan. Nah, kalau membaca ini pasti bingung, maka kita lihat lagi video tentang segitiga restitusi. Kalau di grafik tadi Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan dua. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya cuma kayak Pak. So banget, saya bentak-bentak dia bukan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dibuka fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan agama itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Berumur pada Pak, saya pasti bela diri Pak. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap-tetap dan bersama. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang membentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang melakukan. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk Video saya nggak usah pakai. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kalau anak kita diposisikan memakai segitiga restitusi saat melanggar kedisiplinan, kira-kira apakah bisa dengan bahasa yang runtun itu kalau ditanya ini Beba punya pengalaman ala kompos, cerita bacaannya kan? Ayo Beba. Baru saja itu gambaran untuk kita bahwa bagaimana kita ketika menghadapi kedisiplinan, pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh murid. Ini refleksi simpulan bagian yang terakhir yang ditunggu-tunggu. Merdeka menurut KHD adalah kita kalau di PGP itu Ki Hajar Dewantara tidak panjang menyebutnya, cukup dengan KHD. Adalah merdeka itu jarwanya. Nah ini bahasa Jawa Tengah apa bahasa Cirebonan? Saya belum bisa bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Mardika, Mardiko, iku jarwanyo. Dari orang bumpret, nyobanya. Lah, bumpret Jawa Tengah. Mardika itu jarwannya. Nora mung lepasin pamrih, ngengkuko kuat, kuaso, amandiri priyonggo. Artinya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi harus tercipta tanggung jawab yang memang lahir dari sendiri. Lanjut Bema. Terima kasih Bapak Ibu, saya sampaikan Pak Suson. Karena kehadiran Bapak Ibu maka acara diseminasi aksi nyata budaya positif bisa terlaksana. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.